Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Hari ini saya share yaitu materi tentang PDTO. Ya, apa itu PDTO? Yaitu tentang pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya, jadi tentunya sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya, kita harus tahu dasar-dasar dari teknik otomotif itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ya, kita lihat pada tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dengan bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing alat. 3, meragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar, membuat produk sederhana dengan peralatan kerja bangku. Dan yang kelima itu memperhatikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Kenapa kita harus menyebutkan alat-alat nama bengkel dalam bahasa Indonesia maupun Inggris? Ya, karena pada dasarnya alat-alat itu diciptakan oleh orang luar negeri. Jadi harus mau tidak mau kita harus mempelajari bahasa Inggris juga. Ya. Oke, kemudian juga fungsi-fungsinya pada alat tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke bab yang pertama, yaitu klasifikasi jenis peralatan atau hand tools, ya, peralatan tangan. Itu kita harus tahu. Yang pertama yaitu kunci pas. Kunci pas ini berfungsi untuk memudahkan dan memasang, mengencangkan serta membuka mur atau baut ya. Kemudian yang kedua, kunci ring, berfungsi untuk memasang dan mengencangkan serta membuka mur atau baut dengan baik dengan keadaan kencang atau agak kendor, tergantung dalam posisi mur atau baut tersebut. Jadi kalau kalau bautnya itu semakin atau kencang, itu disarankan untuk memakai kunci ring. Tetapi kalau bautnya itu tidak terlalu kencang atau kecil, itu disarankan untuk memakai kunci pas. Karena kunci pas juga memudahkan atau mempercepat pekerjaan kita. Ya, sedangkan kunci ring itu hampir sama kayak kunci sok kerjanya. Seluruh dinding-dinding pada baut tersebut terkena. Tetapi kalau pada kunci pas itu hanya dua sisi. Ya. Di situ mulutnya itu ada dua. Yang kemudian ada di yang ketiga, ya, kunci sok. Kunci sok berfungsi untuk memasang dan mengencangkan serta untuk membuka mur atau baut yang kondisinya sangat keras, ya, tergantung pada posisi mur dan baut. Apabila dengan menggunakan tangkai standar tidak dapat dibuka tangkainya, ya. Kemudian ada juga yang bisa di adjustable, bisa dipilih sesuai ukuran kunci sok itu sendiri, bisa dicabut, bisa dilepas. Ya, jadi kunci sok itu betul-betul pada baut atau mur yang sangat-sangat kencang. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan kunci pas. Ya, kalau kunci sok sama kunci ring itu masih bisa. Kemudian yang keempat ada kunci sok bintang. Jadi ada tambahan sendiri, kunci sok itu dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar. Kemudian untuk ukuran mata soknya juga bervariasi. Dari kunci sok bintang, kemudian sok bintang yang biasa atau kunci L biasa, kemudian ada sok berbentuk plus, kemudian ada sok berbentuk min, dan lain sebagainya. Tentunya menunjang kegunaan sesuai dengan kegunaan pada mur atau baut tersebut. Kemudian yang kelima ada kunci ring pas, ya. Kunci ring pas yaitu kombinasi dari
kunci pasring yang fungsinya sama dengan kunci ring dan kunci pas. Tetapi pada kunci pasring ini memiliki satu ukuran yang sama, beda dengan kunci pas dan yang hanya kunci ring. Kalau kunci pas dan kunci ring itu memiliki ukuran yang berbeda-beda di kedua sisinya. Tetapi pada kunci ring pas ini ya, gabungan ini memiliki satu ukuran yang sama, di satu sisi 14, di satu sisi juga 14. Kemudian pada yang keenam yaitu kunci nepel. Ya, kunci nepel ini berfungsi untuk membuka baut nepel. Pada ujungnya diberi celah yang berfungsi agar kunci dapat menjangkau mur yang akan dilepas karena adanya pipa yang berhubungan dengan mur tersebut. Ya, apa itu nepel? Ya, nepel itu adalah bagian-bagian dari cara kerja fluida atau yang mengikat minyak rem atau yang lain. Kemudian yang ketujuh ada kunci busi yang tentunya berfungsi untuk membuka atau memasang busi. Kunci busi juga ada beberapa macam, ada yang bentuknya kunci sok, ada yang berbentuk pada gambar tersebut juga ada. Kemudian ada 3 macam kunci busi jenis-jenisnya. Ya, tentunya yang biasa kalau panjenengan lihat pada sepeda motor baru itu ada kunci busi yang secara terpisah. Kemudian yang ke-8 kunci Inggris atau wrench, adjustable wrench, itu kunci yang dapat diatur pembukaan lebarnya atau kecilnya sehingga hampir dapat digunakan untuk semua ukuran tergantung penyetelan ukuran kunci Inggris tersebut. Kemudian yang selanjutnya kunci T. Ya, kunci T adalah kunci yang berbentuk T. Bentuk kuncinya seperti kunci sok pada umumnya, tetapi tangkainya lebih panjang. Ya, kunci T juga memiliki beberapa ukuran dari mulai 8 sampai yang paling besar. 8, 10, 12, 14, 11 juga ada. Dan seterusnya. Jadi kunci T itu biasa digunakan pada baut-baut yang dijangkau itu lebih mudah. Ya, tentunya juga akan mempercepat kerja kita pada kunci T. Kemudian kunci Inggris juga sama. Ya, bisa digunakan di semua macam atau di semua baut ya dengan ukuran-ukuran yang bervariasi. Dari yang paling kecil, yang paling besar dengan hanya satu kunci. Ya, kunci busi juga sama. Tadi memiliki 3 jenisnya. Ada yang seperti pada gambar, kemudian ada yang jenisnya seperti kunci sok bisa dilepas, dan yang ketiga jenisnya yang menggunakan yang agak tipis, itu yang biasa kalau kita jumpai pada sepeda motor baru, di dalam jok itu ada kunci busi. Itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Tentunya pelajari alat-alat yang baru, semangat untuk belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!